Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pula tadi kita bertemu dengan Ahlullah. Allah tidak punya keluarga. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ada orang yang disebut dengan Ahlullah. Siapa itu? Hamalatul Quran. Umurnya dipakai untuk Al-Quran. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Orang yang diberi Allah ilmu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Pikirannya Al-Quran, hatinya Quran, lisannya Quran. Beliau adalah Syekh Islam dari Mesir, asli. Abdul Somad Mesir juga, cuman kawin. Beliau Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya minta doa dengan Syekh Islam. Syekh Islam, doakan Allah, doakan saya karena lisan beliau bersih. Lisan Abdul Somad banyak silap, banyak salah. Penceramah ini dulu ibu saya almarhumah. Aku tidak ingin kau jadi penceramah. Aku ingin kau jadi penghafal Quran, jadi imam. Itu dulu niat beliau di awal. Sampai sekarang saya renungkan. Andailah dulu saya hafal Quran dan jadi imam, tentu hatersnya nggak sebanyak sekarang. Tapi saya tidak bisa anak-anak saya, jamaah anak-anak muda, saya harap semua kalian menjadi penghafal Quran. Adapun ceramah ini berat, banyak pembencinya, banyak musuhnya, banyak buzzer yang menyerang. Karena ini berat, biar aku aja. Kalian belajar dengan Syekh Musa, Al-Faridul Qurub, Idrak, Ikhfa, Gunnah, Qalqalah, Taksir, Tajwid, Naham. Setelah itu kemudian qiraat sampai benar-benar menjadi orang-orang khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena hisabnya lama, tapi yang paling mulia man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di samping Syekh Islam, sahabat saya, sama-sama naik pesawat ke Al-Azhar Kairo tanggal 5 September tahun 1998. 24 tahun yang lalu, hampir seperempat abad persahabatan kami. Cuman bedanya beliau berhak pakai torbus Azhar. Torbus Azhar itu topi merah yang dibalut dengan kain putih. Syarat boleh pakai itu di dalamnya mesti 30 juz. Kalau cuma juz 30 pakai topi merah aja. LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar, Luqman Al-Hakim. Kalau Abdul Somad cuma LC di Azhar, habis itu lari. LC lagi cemas. Beliau istiqomah dan alhamdulillah Az-Zikra mendapat keutamaan. Datanglah ke Az-Zikra, temui beliau sanad-sanad hadis. Beliau jurusan hadis, sanad-sanad kitab, dan beliau produktif sekali. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. Beda sama Ustaz Abdul Somad, bukunya bahasa Indonesia. Kadang saya malu sendiri. Sekolah di Arab, S1 Arab, S2 Arab, S3 Arab, buku bahasa Indonesia. Untungnya jamaahnya sopan. Andai jamaahnya nggak sopan, Ustaz, kalau cuma lama di Arab, tahu nih. Beliau bukunya bahasa Arab. Lalu kemudian di tengah mereka berdua, guru kita semua, puas, Ustaz Abdul Syukur. Ini yang asli. Yang pakai syekh, Ustaz Abdul Syukur. Baru kali ini dalam sejarah puas 3 orang bisa kumpul bersama. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Ahmad Syafi'i Antoni. Bisa kita bersama di Az-Zikra, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Somad biasanya tausiah nggak pernah bawa tasbih. Sekali ini tasbihnya besar sekali. Ini hadiah dari Syekh Iqbal. Beliau kasih saya. Tadi sempat ditanya sama Ustaz Syafi'i Antoni. Ini tasbihnya besar sekali. Ini untuk mukul setan.
biasa. Kalau ada tuyul-tuyul bisa diusir. Zikir. Tapi sebenarnya bukan bacaannya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya. Tapi kalau bahasa kampung kami, man behind the gun. Bukan pistolnya, tapi orang yang memegangnya. Karena dulu ada juga, nantilah kita bahas panjang. Kemudian hadir pula bersama kita Abi Halim yang selalu mencurahkan perhatiannya, ilmunya, baik ketika almarhum masih ada bersama kita, walaupun almarhum masih tetap bersama dengan kita, dan beliau menonton, menyaksikan perbuatan kita. Ustaz Somad ngawur, mana mungkin almarhum melihat kita, dia kan sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu 'amalakum. Yang melihat amal kamu itu ada 3. Pertama, Allah wa rasuluhu. Rasulullah melihat amal kita. Kira-kira kalau melihat umat pakai topi putih, baju putih, hati putih, bersih di Masjid Az-Zikra, Rasul bangga tidak dengan kita hari? Bangga sekali. Fasayarallahu 'amalakum. Allah melihat kamu. Wa rasuluhu. Rasulullah melihat kamu. Wal mu'minun. Orang beriman melihat kamu. Apakah almarhum Ustaz Arifin Ilham orang beriman? Lebih dari sekedar beriman. Beliau lil muttaqina imam. Imamnya orang beriman dan bertakwa. Maka beliau menyaksikan perbuatan kita hari ini. Bedanya dulu, kalau saya tausiah di sini, waktu beliau masih ada, dikasih kursi. Dulu, kalau saya enggak boleh, udah terlambat. Dulu waktu beliau masih ada meja, ada kursi di sini, ada meja. Kemudian beliau bersandar dekat mimbar. Sekarang mimbar pun tak ada lagi. Beliau bersandar dekat mimbar, menghidupkan handphone streaming. Lalu kemudian ada yang mengambil foto itu. Saya tausiah, beliau streaming dari belakang, lalu jamaah komen betapa tawadhu'nya guru kita, betapa rendah hati. Ngaji mungkin lebih khusyuk kalau pakai kursi akan datang. Tapi karena hari ini jamaah rindu, kalau pakai kursi nggak datang. Terutama di atas. Saya ini digelar Ustaz Umat wal Ummahat, emak-emak garis keras. Lama tidak kumpul pengajian, hari ini bisa kita bersama. Tapi akan datang tradisi yang dulu itu tetap kita buat. Ada kursinya, ada mejanya, ada mimbarnya. Karena banyak jamaah yang ingin pesan-pesan seperti itu ada, walaupun orangnya tidak ada, tapi beliau ada bersama kita dan melihat perbuatan kita. Itulah mengapa anak-anak mesti baik, mesti soleh. Karena ketika kita meninggal nanti kita tonton perbuatan anak kita. Kita lihat dia berzikir, kita lihat dia bersama orang soleh, maka dia senang melihat kita hari ini. Kehadiran kita di Az-Zikra menyenangkan hati guru kita. Mudah-mudahan guru kita tenang dan kita pun juga mendapatkan limpahan ketenangannya. Adapun guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini semua yang berzikir berarti hidup. Tetangga kita di rumah yang tidak berzikir berarti mati. Ibu-ibu kalau suaminya berzikir, hidup. Kalau suami ibu tidak berzikir, berarti ibu sudah lama nikah dengan zombie. Bapak-bapak kalau istrinya berzikir, berarti bapak nikah dengan perempuan solehah. Tapi kalau istri bapak selama ini tidak berzikir, berarti selama ini bapak menikah dengan kuntilanak. Makanya jangan heran kalau anak bapak tuyul, anak emaknya setan. Nanti saya pinjamkan ini. Bagaimana cara merawatnya biar supaya hidup?
satu-satunya solusi adalah zikir. Ikan walaupun kecil di dalam lautan, namanya ikan teri, dia kemana-mana bertiga saja, maka dibilang teri. Walaupun ikan teri kecil dalam laut, dia tidak akan pernah asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi ketika ikan paus besar mati di tengah laut, dia akan asin. Bukan sebesar apa tubuhmu, tapi sekuat apa zikir. Boleh untuk bahan update status. Maka kalau kita berzikir, la yadurrukum man dhalla. Tidak ada yang bisa menyesatkan kamu. Tidak ada yang bisa merusak hati kamu. Kalau hati kamu hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir. Ketika saya sampai di suatu tempat di kampus, sampai terlalu cepat jam 7. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah datang. Saya mau nanyakan sesuatu Ustaz Somad. Kenapa nanya sekarang? Di majelis pengajian kenapa? Malu Pak Ustaz. Apa yang mau ibu tanyakan? Hati saya ini Pak Ustaz tenang sekali. Alhamdulillah. Memang begitu hati orang berzikir, Bu. Tapi tenangnya kalau lagi dengar lagu dangdut. Berarti kamu mendapat ketenangan palsu. Hati tenang ketika main game online, palsu. Hati tenang ketika main IG, palsu. Hati tenang ketika main FB, palsu. Ini perasaan Ustaz Somad ini ngomongnya gak sesuai sama perbuatannya. Dia bilang IG sama FB, tapi dia punya IG. Malah followernya hampir 6 juta. Itu yang baru, yang 9 juta hilang. Itu memang IG namanya Ustaz Abdul Somad. Tapi saya nggak tahu passwordnya. Saya tidak pernah main IG. Cuma kontrol sekali-sekali. Loh, Ustaz kok bisa kontrol? Berarti punya IG? Nah, punya fake IG. Untuk melihat-lihat aja. Siapa yang ngejek-ngejek. Hati kita mesti selalu dalam zikir. Maka sesungguhnya doa-doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau berangkat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau tidur, jangan dibaca. Kadang tidak dibaca pun tertidur. Apalagi di majelis zikir. Kalau ada yang tertidur di majelis zikir di azikra, jangan marah. Itu menunjukkan zikirnya berhasil. Karena hatinya tenang. Orang barat makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia hilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam tenang, barokah zikir. Ustaz ceramah dia tidur. Begitu bangun, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini orang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Wallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustaz Somad. Apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah walhamdulillah. Terus kata Ustaz ini zikirnya astaghfirullah. Terus kata Habib zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'idil amin. Jadi itulah Pak Ustaz. Sampai sekarang ilmu sudah banyak, tapi sampai sekarang saya belum berzikir.
pilih mana yang paling berkesan di hati. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustaz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Di mana Ustaz pertama kali mendengar itu? Di Pekanbaru. Beliau datang di sekolah polisi, beliau tausiah, saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya. Setelah pulang, terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Terbayang-bayang. Pulang saya ke rumah, mau tidur malam. Bangun saya tengah malam, terdengar lagi. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai ke bawah. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa atau pemimpin? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunnah, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Mohon jangan tersinggung. Ini ceramah ini saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Kalau nanti sebelum diupload di edit. Sama takutnya. Saya nggak takut. Jamaahnya nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu. Ustaz Somad, tolonglah ceramah yang slow-slow aja. Tapi nggak tahan melihat gemetar tangan kami, rasanya mau kami banting aja handphonenya Pak Ustaz. Ya banting aja, nggak bisa beli handphone baru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara Allah. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang beliau baca itu juga dibaca orang lain. Betul. Yang beliau ucapkan itu diucapkan orang lain. Tapi kenapa ketika orang lain yang mengucapkannya tidak berkesan di hati kita? Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Ternyata jin berani juga ganggu adik-adik, bisa lolos dari Satpol PP. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu dipakai untuk berwudu. Bagus sebagai sendal di toilet supaya percikan air najis jangan sampai membuat wudhu kita was-was. Itu di toilet ada sepatu sendal kayu, pop-pop.
Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit. Sehat. Hari berganti, musim berubah, bulan berganti tahun. Tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam merasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan pada, oh kalau begitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lidahnya, hatinya kenapa gaji 13 belum turun? Allah tidak menerima hati yang lalai. Maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kamu punya hati kan? Iya. Sudah dicek. Ternyata pas dicek sama dokter, status hati empty, kosong. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita masih punya hati. Kalau ada orang rumahnya besar, tetangganya kelaparan, ciri-ciri orang tak punya hati. Kalau ada orang sanggup menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang, ciri-ciri orang tak punya hati dan perasaan. Ini Ustaz Somad cuma pandai ngomong aja, kata ibu-ibu di atas. Dia tak punya hati. Enak aja dia ngomong membelakangi orang di belakang. Oh saya sudah izin dulu Pak. Tadi saya izin 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Izinnya Pak. Ya kata mereka, maka saya izin. Andai mereka tak izin, saya di belakang Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan hati dengan zikir. Menghidupkan badan, banyak-banyak minum susu, banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa makan buah dan olahraga fisik. Tapi jangan lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya juga apa badannya? Jiwa. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang masih sekitar Az-Zikrah, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustadz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sepanjang tahun sudah disusun. Kok Ustaz nggak bacakan? Saya nggak ingat. Tanya nanti Ustaz Agus, tanya sahabat-sahabat di Az-Zikrah. Datang bukan karena ustaznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Buya Yahya hadir, guru-guru kita para habaib datang untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet, sama seperti magnet kalau kita campakkan ke pasir, nanti kita tarik kembali akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul, mainan anak-anak zaman dulu. Anak sekarang nggak ngerti karena main handphone dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia ngilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka jangan pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah.
Dia tetap ngurus urusan orang banyak, yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustaz Somad zikirnya apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir deh. Tadi habis sholat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 70. Kenapa cuma 70? Pak Ustaz, sarapan sudah siap. Lalu setelah itu berdoa. Tapi bukan berarti cukup sampai di situ. Hati tetap berzikir. Tapi ada guru saya mengajarkan zikir, katanya Allah Allah. Baik juga. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Berzikir tetap terus. Karena kalau sampai kita lupa berzikir, hati kita rusak. Tapi kata Habib, bagus salawat Pak Ustaz. Baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bodoh. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustaz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sama, semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa quttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Dan anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu sholawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh sholawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu sholawat lurus-lurus aja? Memang gak pandai nyanyi. Kalau sesama orang yang sholawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak sholawat. Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah, kita selamatkan umat ini dengan zikir. Tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir, bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan, setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustaz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini.
La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asy-syaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir. Kami antar ke yang lain. Selama masih ada, selama roh masih bersemayam, la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah, khutbah berapi-api. Jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Berdakwah melalui novel. Begitu indahnya sahabat kami, senior kami, guru kita Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan untayan kata-kata, berdakwah dengan film. Begitu indahnya sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wih, Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu sampai sekarang, Ustadz Somad bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustaz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia disebut namanya orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Alhamdulillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad SAW. Tapi jangan lupa iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji, buka Quran. Mana nanti yang terbuka, itu yang terlihat, itulah yang akan dikasih nama anak. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah nama. Hasidin orang masak. Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuma zikir-zikir aja. Nah, di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf
Bahasa Indonesia tidak ada huruf bod. Kalau begitu bahasa Inggris, bahasa Inggris ada huruf shin, shopping. Bahasa Inggris ada huruf tha, health. WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut orang nggak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf I love you. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya nggak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustaz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya nggak bisa, nggak percaya belajar Quran dengan Ustaz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi. Libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudun mujannada. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustaz sehat, alhamdulillah. Kami bawakan vitamin C, sudah minum. Ustaz sudah sarapan, sudah. Ustaz bisa ceramah. Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah sehat walafiat. Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuma 3, laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustaz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustaz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustaz Safi Antoni. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan hubungi beliau. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh enggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma satu, kepinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari. Tanggal 3 Januari. Alladzi yazkurullah walladzi la yazkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja. Wa 'ala junubihim saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif, tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera, streaming, nangis pula. Ya Allah. Bukan melihat tempat sujud, melihat kamera. Setelah selesai baru tahu, rupanya salah pencet, belum streaming. Maksa diulang sekali. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streaming kita? Ustaz Somad ngomong aja begitu. Dia sendiri hari ini streaming. Ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustaz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustaz kan banyak. Sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam dia berdoa, ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin, kalimat yang hak. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu,
Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU. Kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talqinkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaan. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Yang tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang sakit mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Bayangkan kalau kau di ruang ICU rumah sakit di tengah malam, jam 2 malam, security pun di luar kamar, siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke Azikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang gak hadir Pak Ustaz, yang nonton streaming, yang streaming mengikuti program ini juga matinya dalam la ilaha illallah. Kami yang tidak streaming Pak Ustaz, yang cuma nonton, itu pun tidak live beberapa hari setelah ini, tetap juga mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, gimana kalau zikirnya rajin tapi nggak sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berzikir la ilaha illallah tapi nggak sholat, dia sudah punya kunci tapi giginya nggak ada. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah. Tapi gigi-gigi geriginya nggak ada, tidak akan mungkin pintu terbuka. Logika berpikir sederhana, tapi tepat mengena sasaran. Maka mesti gerigi-geriginya kita laksanakan. Sholat berjamaah di masjid. Saya nggak bisa ke masjid Pak Ustaz. Kenapa? Covid. Dulu sebelum Covid nggak ke masjid juga. Kata Covid, kenapa aku dikambing hitamkan juga? Cukuplah kambing aja yang kau kambingkan, jangan Covid pun kau kambingkan juga. Mencari-cari alasan, padahal sebenarnya tidak ada alasan sama sekali. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, berkumpul kita bersama. Ini kenapa tidak ada Covid ini sekarang? Karena tahun baru. Tidak ada Covid. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri, dia baru datang. Tolong jangan dipotong. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
punya anak-anak, bawa zikir. Walaupun mereka belum berzikir, walaupun dia lari-lari, lompat-lompat, walaupun dia main-main, gak apa-apa. Itu jadi kenangan. Nanti setelah dia dewasa, dia akan teringat kenangan masa kecil saat di bawah ayah dan ibu. Saya sampai hari ini 2022, kalau melihat beduk, itu beduk kan? Itu beduk, masih tetap teringat kenangan masa kecil. Dulu kalau saya ke masjid, saya masuk ke dalam beduk itu tidur. Ada satu penjaga masjid, dia iseng, kalau dia dilihatnya saya dalam, dipukulnya kuat. Sampai sekarang saya ingat, nah dia masih hidup atau udah mati. Beduk mengingatkan. Keyword kata kunci, mengingat beduk, ingat masa kecil. Dibawa orang tua ke masjid. Dulu di masjid, pintunya dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Daun pintu itu kalau ketemu tertutup. Saya di dalam. Saya intip khotib. Saya tengok orang-orang lain itu tidur. Dia tetap terjaga. Ternyata setan tidak masuk di situ untuk menggoda saya. Karena tempatku sempit. Di atas kubah. Di dekat kubah itu ada kayu-kayu. Saya naik ke atas.